Om Wasatu Kalau menurut Markandeya memang beliau asalnya dari India Selatan. Lantas ada keinginan, ada puisik kalau gitu untuk bermukim atau membuat peseraman di Jawa. Pertama-tama beliau membuat peseraman di Dieng karena sudah banyak di sana peyoga-peyoga, resi-resi di Dieng. Beliau pindah ke Gunung Raung di Banyuwangi. Sana beliau menetap meyoga dan pengikut beliau banyak. Ada puisik, beliau disuruh untuk meluaskan, membuat pemukiman di Pulau Panjang namanya, di Bali ini sekarang di Bali ini. Beliau turun ke Bali bersama rombongan, diceritakan sama 800 orang. Nah, lantaran beliau dan pengikutnya yang disebut Wong Age itu tidak mengadakan upacara ritual, nah sehingga sebagian daripada pengikut mereka ini kena wabah. Akhirnya meninggal dan kembalilah beliau lagi ke Gunung Raung yang disebut Giri Rawang untuk memohon petunjuk apa yang terjadi. Setelah dapat petunjuk, beliau datang lagi ke Bali. Pada waktu itu kedatangan beliau itulah menanamkan Pancadatu di kaki Gunung Agung. Akhirnya selamatlah pengikut beliau dan Pulau Dewata ini. Makanya tempat ini disebut Basuki. Basuki itu artinya selamat atau rahayu. Nah, asal mula Basaki adalah Basuki dulu, baru ada Basaki. Sejak itu menurut saya bahwa disitulah mulai awal masyarakat Bali melakukan suatu upacara ritual secara Hindu dengan bentuk bebanten upacara itu. Menyempurnakan ajaran dari pemujaan leluhur kepada pemujaan para dewa, salah satunya adalah Maharishi Markandeya. Warisan besar beliau yang kita warisi sampai saat ini. Mengasimilasi pemujaan pada leluhur dengan pemujaan kepada para dewa yang sesuai dengan ajaran Weda. Dalam salah satu prasasti Bukuturan dengan didirikannya Pura Penenjoan, Besakih diperluas arealnya itu di zaman Empu Kuturan di era Udayana. Disebutkan juga di dalam lontar-lontar Kuturan bahwa beliau membangun Pura Besakih dengan satu konsepsi Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa sebagai pengejawantan dari Yang Maha Kuasa. Perluasan Besakih yang paling monumental itu ada di era Dalem Ketut Ngelesir. Beliau inilah raja yang pertama di Gel-Gel. Dan beliaulah yang sangat konsen dengan pembangunan Pura Besakih itu sendiri. Setelah Dalem Ketut Ngelesir berpulang, barulah digantikan oleh putra beliau, yaitu Dalem Waturenggong. Pada era inilah kedatangan ide Dangyang Nilaharta
atau yang lebih populer kita kenal di Bali dengan sebutan Dangyang Dwi Jendera atau Pradana Sakti Wawu Rauh. Karena melihat pura yang demikian megah dan besar, barangkali pembangunannya masih berlanjut di era dalam Watu Renggong. Sehingga peran ide Dangyang Nilaharta juga pasti sangat besar karena beliau sebagai seorang bagawanta di kerajaan di era itu. Karena apapun keputusan seorang raja, tentunya selalu mendapat pertimbangan daripada seorang bagawanta. Perkembangan Hindu sampai ke seluruh dunia, dan kita berbicara tentang Bali, itu di era zaman Purana. Kalau era zaman Purana, itu pemujaan yang menjadi puncak dari pemujaan itu adalah Trimurti. Yang menjadi Ista Dewata itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa Triswara. Para dewa yang merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah zaman Empu Kuturan, setelah zaman ide Dangyang Nilaharta, dan setelah itu di Bali lebih populer pemujaan kepada manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Siwa. Sampai saat ini, maka dari konsep Trimurti, ada pemikiran beberapa cendekiawan kita di era itu, pemikiran mereka di Padma Tiga itu sebagai setana daripada Tripurusa, yaitu 3 siwa utama, karena sudah bercorak siwa istisi tadi. Sedangkan Trimurti ini sebagai 3 manifestasi sebagai triguna, guna penciptaan, guna pemeliharaan, guna peleburan atau pelindungan. Disinilah bentuk sebenarnya konsep ketuhanan Hindu yang satu untuk banyak dan banyak untuk satu. Khusus tentang Besakih, itu pendiriannya adalah dengan dasar lontar Padma Buana, di mana inti sari daripada lotus itu atau Padma itu adalah Besakih dan Padma Tiga. Padma Tiga ini adalah inti daripada Padma itu. Daun pertama dari kelopak bunga Padma itu adalah Catur Loka Pala. Yang pertama adalah Pura Kiduling Kreteg, terus ada Pura Gelap, ada Pura Batu Madeg, ada Pura Ulun Kukul. Di mana pendaftaran adalah inti. Jadi 4 ditambah 1. Nanti ada yang disebut dengan Catur Lawa. Di mana Catur Lawa ini terdiri dari yang pertama adalah Pura Catur Lawa Ratu Pasek. Yang kedua adalah Catur Lawa Ratu Dukuh. Yang ketiga adalah Catur Lawa Ratu Penyarikan. Yang keempat adalah Catur Lawa Ratu Pande. Keempat-empat ini adalah bagian sangat penting dan integral di dalam pelaksanaan upacara. Karena 4 Catur Lawa inilah yang berperan untuk suksesnya pelaksanaan upacara-upacara kecil, menengah, dan besar di Besakih. Kalau dilihat ke 18 komplek Pura Besakih, mulai dari bawah kita lihat persimpangan. Pura Persimpangan ini fungsinya adalah ketika beliau datang melasti pada saat Mancowali Krama turun Kabeh, datang dari Melasti simpang ke Pura Persimpangan ini. Kemudian yang kedua adalah Pura Dalam Puri. Pura Dalam Puri ini ada kaitannya dengan upacara Pitriannya.
apabila masyarakat Bali ada yang sudah melaksanakan upacara ngaben, ada istilah negara gunung dan Majaraja lalu ngelingihang. Pada saat itu harus simpang ke dalam puri menyembah Ida Betara Durga karena di sana istananya Dewi Durga. Sebelah timur pura dalam puri, di sana ada Tegal Penangsaran. Ini kalau dilihat dari lontar Atmo Pertangse, di sana diuraikan ada Tegal Penangsaran, tempat roh-roh yang disiksa. Lalu melewati Batu Macepak, artinya tempat-tempat hukuman para roh yang melaksanakan kesalahan-kesalahan pada hidup di dunia. Lalu ada Titi Ugalagil, jembatan yang goyang, kalau jatuh masuk ke neraka. Naik sampai di Cemara Geseng. Cemara Geseng artinya sudah habislah seluruh karma-karma buruknya di sana. Orang-orang yang ingin mendapat kesucian lewat Candi Bentar, naik menuju Manikmas. Manikmas ini adalah pura tempat penyucian. Kemudian dari pura Manikmas ini menuju ke pura Bangun Sakti. Bangun Sakti artinya, bangun artinya bangkit, sakti kehidupan. Sebelah baratnya ada pura Ulun Kukul. Ada kukul di sana besar. Kalau menurut pengideran pura, Ulun Kukul ini termasuk arah barat dari pura Penataran Agung, tempat pemujaan Mahadewa. Lalu ke utara dari pura Ulun Kukul ada Merajaan Selonding. Itu tempat penyimpanan musik selonding dari keturunan Demane Angkeran yang masih memelihara di sana pengembangnya. Nah, selanjutnya ada Pura Gua. Pura Gua itu adalah stana dari Naga Basuki. Di atasnya ada Pura Rambut Sedana yang fungsinya adalah berkaitan dengan dagang. Di sanalah tempatnya. Naik lagi maka sampailah di Pura Merajaan Kawan, jadi Pura Banua namanya. Di sana berkaitan dengan upacara pertanian. Lalu ke timur dikit ada Merajaan Kanginan. Sebenarnya merajaannya di mana Angkeran. Lalu ada Pelinggi Empu Bradah, karena Empu Bradah pernah berjasa di Pesakih. Lalu ke barat ada Pura Yang Aloh, Rajapati kalau. Di sana disimpan patung Empu Kuturan dan Resi Markandeya. Di atas Pura Banua ada Pura Basukian. Nah, Pura Basukian ini sentralnya Pesakih. Pura ini sebenarnya menjadi dua bagian. Di utama Mandala ini adalah Istana Lingga Ida Betara Naga Basuki. Dan yang di Madya Mandala adalah penyungsungan Bali Mula Bali Aga. Mereka ini ditugaskan oleh beliau untuk menjaga Pancadatu yang ditanam di sini. Itulah manusia yang disebut Wong Kuku, artinya orang-orang primitif. Nah, itulah sebenarnya orang Bali Mula. Itu adalah leluhur kami. Dari Basukian ke bawah itu sore ngambal-ambal. Konsepnya adalah Sabtu Petala, 7 lapisan bumi. Jadi kalau Ture ngambal-ambal itu konsepnya Sabtu Loka. Jadi 7 dunia, 7 alam atas. Naik ke Penataran Agung, di teras pertama akan bertemu dengan Balai Pegat dan Balai Ongkare, ada Balai Pegambuhan. Di sana teras pertama dari Sabtoloka itu. Mandala kedua adalah Pura Penataran Agungnya. Di sana pelinggih pokoknya adalah Padma 3. Padma 3 ini sesuai dengan Raja Purana Pesakih, tempat pemujaan Siwa, Sada Siwa, Paramasiwa. Mandala 3, pelinggih pokoknya adalah Betara Majapahit, Mas Pahit, Meru Tumpang 11. Catur warga Bang Mane Angkeran, yaitu pelinggih Ida Betara Tulus Dewa. Mandala keempat, pelinggih pokoknya ada Betara Sunaring Jagat. Di sebelah kirinya ada Betara Subandar.
mandala kelima ada Ratu Wisesa, Meru Tumpang 11. Mandala keenam ada Pelinggih Kiwa Tengen. Pelinggih Kiwa Tengen ini pemujaan kepada Ardenariswari, jadi perusuh perdana. Lalu terakhir mandala ketujuh Sunia, artinya tidak ada apa-apa lagi, kosong. Dari penataran agung kita akan bisa lihat dari utara ada Pura Batu Madeg. Pura Batu Madeg ini tempat disetanakannya Ide Betara Wisnu pada Meru Tumpang 11. Kemudian ke timur ada Pura Gelap, tempat pemujaan Betara Iswara Meru Tumpang 3 sebagai penguasa arah timur. Kemudian ke selatan ada Pura Kiduleng Kerteg, pemujaan Ide Betara Brahma pada Meru Tumpang 11. Dari penataran ke atas, luhure Ngamalama, Pura Pengumbengan, Pura Tirte, Pura Peninggawan. Kalau di Desa Adat Besakih secara struktur kelembagaan itu terdiri dari 8 pemaksan. Nah, pemaksan-pemaksan inilah yang mempunyai kaitan ketika ada kegiatan-kegiatan upacara baik yang bertingkat skala kecil maupun besar di masing-masing pura yang diempon oleh pemaksan tersebut. Nah, berikutnya di Besakih juga ada upacara yang dilakukan setiap setahun sekali juga yang disebut dengan Betara Turun Kabeh. Semua dewa-dewa yang ada di Besakih semua turun ke penataran, itu turun kabeh. Dewa Gunung Agung bersabda, kita wong sedaya, wahai engkau semua manusia. Yang kita anggarepaken Basuki, ayu kita lali gawe berbagi. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan, jangan lupa mengembalikan apa yang pernah kamu terima dengan bentuk upacara. 10 tahun sekali itu dilangsungkan upacara yang disebut dengan upacara Mance Wali Kramo. Dan yang sudah kita ketahui sebagai goal upacara tertinggi yang sudah kita rayakan sampai saat ini, itu yang setiap 100 tahun sekali, yang disebut dengan upacara Eke Dasa Ludra. Masih ada satu upacara. Upacara ini di dalam lontar Bamakerti atau lontar-lontar yang mengacu tentang Raja Purana yang ada di Besakih, ini disebut dengan upacara Merebu Bumi yang dilangsungkan setiap 1000 tahun sekali. Penataran Besakih ini kita melihat fungsi yang sangat utama, karena Pura Besakih ini adalah salah satu pura yang berfungsi sebagai pemersatu umat Hindu di seluruh Bali. Suatu saat Pura Besakih itu adalah pemersatu umat di seluruh Nusantara. Karena begitu kita sampai di penataran 3, di Padmo 3 puniki, kita tidak akan ada perbedaan lagi. Dari klan manakah orang itu berasal, itu kita tidak ada sorok apa mereka sudah tidak disebut. Sehingga di sini betul-betul konsep manusia pada sebagai manusia, sebagai sewa pelayan Tuhan, di sini sama betul. Jadi konsep keberadaan penataran ini adalah berfungsi sangat utama sebagai pemersatu umat Hindu dari dulu dan sampai kapanpun. Meriat